Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor. Kali ini saya ingin menginfokan ya Bank Jatim ya alias BJTM yang baru saja mengumumkan ya akan membagikan dividen ya. Nah, sebenarnya BJTM ini udah sering saya bahas juga gitu ya, karena memang BJTM adalah salah satu emiten saham yang rutin ya membagikan dividen dan cukup besar gitu ya, dividen yieldnya gitu ya. Dimana di 3 minggu lalu saya pernah buat ya ketika dia mengeluarkan kuartal 4-nya, lalu ketika dia mengumumkan akan RUPS ya, yang biasanya itu di situ akan dibahas ya berapa pembagian dividennya. Kalau nggak salah 3 mingguan lalu, yang ini 4 minggu lalu kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat dulu chart dari BJTM ya, di mana ada gap ya. Setelah dibagi dividen di tahun 2022 ada gap 815, lalu di tahun 2023 ya setelah bagi dividen juga nih ada gap di 715 ya. Dan dua-duanya belum ketutup ya sampai sekarang gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya dari chartnya ya, dia kan ada resisten di 670 ya. Nah, di hari Jumat kemarin nih dia sempat melewati resisten 670 ya, ini ke 675 nih ya, tapi dia akhirnya closing di bawah 670 alias di 665 ya. Jadi ini kan diumumkan dividennya di tanggal 7 ya, tapi sore kalau nggak salah tuh baru nongol di online ya. Mungkin udah ada yang tahu nih ya sebelumnya. Jadi bisa dilihat sini harganya naik lumayan kan ke 675 dan volumenya cukup tinggi nih ya, di atas rata-rata volume hariannya gitu ya. Nah, ini kalau secara EMA ya, kita omongin supportnya dulu ya. Berarti ada support di 640 lah gitu ya. Dan support berikutnya di 600 ya. Dan kalau dilihat secara EMA dia bisa dibilang uptrend ya, karena dia ada di atas EMA 200 ya nih. Dan bisa dilihat juga MACD-nya nih sebentar lagi akan crossing lah gitu ya. Jadi ya bisa dibilang secara long term juga dia uptrend nih, karena di atas EMA 200 ya tadi ya. Oke, ini flashback lagi ke laporan keuangan dari BJTM ya, di setahun penuh 2023 itu pendapatannya naik 6,9% dan profitnya itu turun sedikit ya, 4,67%. Ya, jadi earning per share-nya selama tahun 2003 itu di 97,91 ya. Dan kita flashback juga waktu buat video ya sebelum laporan keuangan kuartal 4-nya keluar ya. Saya waktu itu bikin prediksi ya. Diasumsikan lah kuartal 4-nya itu earning per share-nya Rp24 lah, mirip-mirip di kuartal 3, sehingga earning per share totalnya itu Rp96,91. Dan dividen payout ratio-nya disamain seperti tahun lalu ya, 51%. Berarti potensi dividennya waktu itu saya prediksi 49,42 ya. Dengan dividen yield-nya berarti jadi 7,9%. Waktu itu diasumsikan ya. Waktu itu harga sahamnya di 620 ya, 620. Jadi waktu itu prediksinya dividennya Rp49, dividen yield-nya 7,9. Nah, setelah keluar laporan keuangan kuartal 4 ya, ternyata kan earning per share kuartal 4 itu Rp27 ya. Berarti earning per share total itu kenyataannya di 97,91 ya. Jadi ada perbedaan Rp1 lah dari prediksi earning per share ya. Nah, waktu itu kan belum diumumin dividen tuh, diprediksi lagi lah dividennya kira-kira 49,93 ya. Dengan asumsi dividen payout-nya masih sama ya, 51%. Dan waktu itu videonya dibuat itu harga sahamnya udah naik sedikit ya ke Rp660, sehingga dividen yield-nya ya diprediksi 7,5% gitu ya. Jadi prediksi terakhir dividennya 49,93 dan dividen yield-nya 7,5% gitu ya. Dan realitasnya itu dividennya ternyata lebih besar ya, Rp54,39, karena dividen payout ratio-nya itu 55,55% ya. Jadi di atas 51% ternyata ya. Prediksinya sedikit meleset, tapi meleset yang bagus ya, karena ternyata dikasih dividen yang lebih tinggi ya. Jadi kalau kita lihat historinya ya, kan sekarang dia bagi dividennya 54,39 ya. Kalau dilihat historinya memang dividen si BJTM ini selalu dibuat naik ya. Ya kan, 43 jadi 44, terus 45 jadi 48. Ini naik dikit ya, 48,85, lalu naik lagi 52,
tahun lalu 53 dan sekarang jadi 54 gitu ya. Jadi mungkin tahun depan kita prediksikan dividennya mungkin nanti jadi 55 lah gitu tahun depan ya mungkin ya. Karena memang dibuat selalu naik nih nominal dividennya. Oke, jadi dividennya ya Rp54,39 dan harga sahamnya kan ditutup di Rp665 ya, sehingga dividennya sangat besar nih 8,17 ya. Waktu diprediksikan di sekitar 7,5-7,9 ya, ternyata dividennya di 8,17%. Bahkan teman-teman kalau punya di harga lebih bawah lagi gitu ya 640 atau 630, dividen yieldnya akan lebih besar lagi. Oke, demikian saja informasi dari saya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah BJTM ini layak ya dibeli di harga 665 ya di hari Senin nanti nih ya ketika opening ya. Yang pasti tanggal kumretnya belum diumumin ya, dia baru mengumumkan besaran dividennya ya. Dan ini infonya saya ambil dari website Bank Jatim langsung gitu ya. Oke, sekali lagi silakan tuliskan pendapat teman-teman mengenai Bank BJTM ini, apakah sangat layak dibeli atau ya di skip aja atau gimana. Silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.